Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Tuhan bersatu. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dalam ibadah Zoom bersama dengan PBB. Pakatuan bercahaya bersatu. Puji Tuhan. Di sini saya sebagai host, Pendeta Yopi Sembung, dari Kota Batu, Jawa Timur.
dan akan menyampaikan beberapa pelayan-pelayan yang akan mengambil bagian dalam acara ibadah Zoom PBB. Saya sebagai host dan sebagai MC, dan ada beberapa hamba Tuhan yang akan melayani, yaitu Bapak Pendeta Telni Daniel Onibala, Sarjana Teologi, yang akan melayani kita dengan firman Allah. Dan sebentar doa pembukaan oleh Pendeta Happy Onibala, doa pelayanan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Frankie Teleu, doa pelayanan firman Allah atau langsung dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Daniel Onibala, doa persembahan Pendeta Jerry Rawis, doa syafaat yang akan disampaikan oleh Bapak David Cornelius, dan doa penutup tentu akan dibawakan oleh Pendeta Daniel atau Telni Daniel Onibala. Puji Tuhan, kita akan langsung memulai akan acara ini dengan kita mengangkat saya akan menyanyikan satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu, dan setelah itu dengan segala hormat Bapak Pendeta Happy Onibala akan membuka dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dipersilakan Pendeta Happy Onibala buka dalam doa. Haleluya. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penjunan kami, kebanggaan kami, andalan kami. Amin. Kami panggil Engkau di dalam nama Yesus Kristus, karena Engkaulah Sang Juru Selamat kami. Amin. Dan kami bangga menjadi umat kepunyaan-Mu. Kami bangga menjadi umat kesayang-Mu. Kami bangga menjadi pelayan-Mu. Sebab itu Tuhan, dalam ibadah pertemuan, Tuhan bercahaya, bersatu. Amin. Benar-benar ada kesatuan, ada persatuan. Dan Amin. kami akan memberitakan cahaya Kristus melalui pemberitaan hidup kami yang Tuhan izinkan di masa-masa sekarang, Tuhan. Bahkan seberapa lama Allah izinkan kami berada di dunia ini, kami tetap menunjukkan cahaya dalam kesatuan. Sebab Benar, itu Tuhan. dalam ibadah Amin. Zoom, maka Tuhan bersatu, bercahaya bersatu. Kami rindu ada suatu ikatan yang luar biasa melalui di dalam doa udara ini, Tuhan. Kami melihat umat-umat Tuhan sedang dipersatukan di dalam persekutuan kasih Kristus melalui ibadah-ibadah. Kami tahu dan kami dengar, kami melihat bahwa dengan tidak ada cahaya yang sedang terjadi saat-saat ini, Tuhan. Oleh karena goncangan-goncangan dunia ini memang harus terjadi. Kami tetap mau pegang bahwa firman Allah terus bercahaya kepada kami, menerangi kami, Tuhan, bahkan memperbaharui dalam persatuan ini, Tuhan. Bapa di surga, dari awal sampai pada selesai ibadah ini, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Allah, dan kami tahu kalau kami sudah serahkan ke dalam tangan Allah, satu manusia, bahkan satu makhluk pun tidak ada yang dapat mengganggu, merintangi dalam kesatuan ibadah kami.
Sebab itu memberkati Tuhan dari awal sampai pada selesainya. Kami serahkan ibadah Zoom ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sang Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih banyak buat hamba Tuhan, Pendeta Tepi Onibala, sebagai Gembala Jemaat Rehoboth Cilincing di Gereja Pantekos Indonesia. Bahkan beliau adalah salah satu pengurus wilayah di Gereja Pantekosta, khususnya di wilayah Jakarta Utara bagian timur. Terima kasih banyak Pak Pendeta Tepi Onibala, puji Tuhan. Dan tentu sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, tentu kita akan menyanyikan, atau saya akan menyanyikan karena hari ini saya minta supaya memang saya yang akan menyanyikan lagu-lagu yang sudah disiapkan. Tinggal kita semua, para saudara-saudara, pengurus, bahkan hamba Tuhan, pelayan-pelayan, jemaat Tuhan yang mengikuti ini, tinggal mengikuti, mendengar setiap pujian yang saya akan nyanyikan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih-Mu Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Puji Tuhan, mujizat pasti terjadi. Setiap kita yang akan mengalami kuasa Tuhan, mujizat kuasa Tuhan akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita imani, kita percaya bahwa Tuhan akan tetap membela, mendukung setiap orang yang selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan. Sebentar kita akan nanti mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Bapak Pendeta Telni Daniel Onibala. Beliau sebagai seorang gembala sidang di wilayah Jakarta Timur dan juga sebagai pimpinan gereja kami, sebagai salah satu ketua di Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Ya, beliau akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagaimana sudah di-share tema dan ayat firman Tuhan yang nanti akan disampaikan. Dan tentu sebelum itu kita akan berdoa buat menyambut kebenaran firman Allah yang akan, atau doa ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Franky Teleu. Tapi sebelum itu kita akan nyanyikan satu pujian, kusiapkan hatiku Tuhan untuk menerima firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu, ku masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku,
Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari silakan Pendeta Frankie Tele untuk berdoa untuk kebenaran firman. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu buat segala kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada sampai pada malam hari ini, semua karena kemurahan-Mu atas kehidupan kami, di mana kami hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu dari persekutuan PBB. PBB ya Tuhan, boleh ada pada malam hari ini untuk melayani Engkau, melayani pekerjaan-Mu. Kami percaya semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan buat pelayanan firman Tuhan pada malam hari ini. Kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Telni Onibala yang akan menyampaikan firman-Mu, pengurapan kuasa Tuhan menyertai hamba-Mu, biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada malam hari ini memberkati kami, menguatkan kami, memulihkan kami, dan kami tetap terus bercahaya, bersatu, bersama-sama, Amin. bergandengan tangan untuk melayani Engkau ya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan terima Yesus. kasih. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pendeta Frankie Teleo yang sudah membuat doa. Dan sekarang saya serahkan kepada hamba Tuhan, Bapak Pendeta Daniel Telni Onibala, Sarjana Teologia. Dipersilakan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur pada malam ini karena Tuhan terlalu baik buat kita. Kita boleh berkumpul di program ini, program dari PBB Pakatuan Bercahaya Bersatu. Amin. Saya percaya apa yang kita rindukan bersama dalam persekutuan ini, tentu kita rindu supaya PBB ini menjadi berkat di tengah-tengah bangsa kita dan Amin. dimanapun kita pergi dan berada. Amin. Terima kasih kepada pengurus yang sudah mempercayakan saya untuk melayani firman Tuhan pada saat ini. Dan saya percaya kita semua membutuhkan kebenaran firman Tuhan. Saya dihubungi oleh pengurus dan dimintakan untuk memberikan satu tema yang sangat sederhana, saudara-saudara, tetapi biarlah tema ini menjadi rema dalam kehidupan kita, di dalam kita mengiring Tuhan. Tema yang diberikan adalah carilah Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mencari Tuhan itu satu kebutuhan. Kebutuhan bagi umat manusia, terlebih kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, sudah diselamatkan oleh Tuhan, dan kita percaya lewat penebusan yang sudah dilakukan oleh Yesus lewat darahnya di kayu salib, kita beroleh selamat. Tetapi keselamatan yang kita sudah miliki, kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, seperti firman Allah sampaikan, katakan. Rasul Paulus menyampaikan hal ini, supaya kita menjaga keselamatan yang Tuhan sudah beri buat kita dengan cuma-cuma, dengan anugerah. Kita diberi keselamatan itu bukan karena kita kuat gagah, tetapi semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Seperti yang saya katakan tadi, mencari Tuhan adalah kebutuhan kita, umat manusia. Artinya kita perlu Tuhan. Kita butuh Tuhan. Timbul pertanyaan, saudara, apakah Tuhan yang butuh saudara? Atau kita yang butuh Tuhan? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ternyata kita yang perlu sama Tuhan. Amin. Kita yang perlu sama Tuhan. Tuhan itu dengan kasih-Nya, dengan anugerah-Nya sudah selamatkan kita. Tapi ketika kita mengintrospeksi diri, melihat diri kita, Tuhan tidak terlalu perlu banget buat kita.
Tuhan terlalu banyak hal yang harus dia lakukan. Tapi kalau Tuhan pilih saudara, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Saudara dipilih bukan karena, seperti saya katakan tadi, karena saudara kuat, karena saudara gagah, karena saudara kudus, karena saudara pendeta, karena saudara orang saleh. Penilaian-penilaian itu tidak ada arti. Tetapi menjadi arti semua itu apabila kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, karena semua itu adalah anugerah daripada Tuhan, maka kenikmatan, kebesaran Tuhan, berkat Tuhan kita akan alami sebagai orang yang percaya. Dalam tema yang saya sudah sampaikan tadi, carilah Tuhan, dan saya akan membaca firman Tuhan. Saya ambil di dalam kitab Amos, pasalnya yang kelima. Amos, pasalnya yang kelima. Pasti ayat ini saudara sudah mengetahui, banyak yang sudah tahu ayat ini. Amos pasalnya yang kelima, ayatnya yang keempat. Di sini sudah ada perikop, jalan yang menuju hidup. Perikop ini adalah Lembaga Alkitab Indonesia yang memberi judul ini, membantu kita untuk mengerti isi yang ada di Alkitab ini. Saya akan baca, saudara. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Amin. Ketegasan yang diberikan oleh hamba Tuhan, yaitu Nabi Amos. Nabi Amos ini adalah seorang yang sederhana. Nabi Amos ini adalah seorang petani, saudara, tetapi dia dipakai oleh Tuhan. Dia dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman kepada bangsa Israel. Keadaan bangsa Israel pada waktu itu, saudara, kalau kita lihat, kita baca, keadaan bangsa Israel mengalami satu kemerosotan rohani. Kemerosotan rohani di mana bangsa Israel sudah mulai menyembah berhala. Ada banyak ilah yang mereka sembah. Dan juga keadaan bangsa Israel pada waktu itu memang mengalami satu krisis, katakan krisis politik, krisis kepemimpinan. Karena pada waktu itu sudah tidak ada keadilan yang terjadi. Orang-orang miskin tidak mengalami seperti ditekan pada waktu itu. Dan di sana ada orang Israel yang ditekan. Sehingga mereka mulai menyembah berhala. Tidak kepada Allah yang hidup, tapi menyembah kepada berhala. Ada tekanan dari kepemimpinan, ada tekanan agama, ada tekanan iman. Jadi terjadi satu krisis. Sehingga mereka sudah mulai jauh kepada Tuhan. Saudara, saya kasih dalam Tuhan, keadaan ini sering terjadi juga kepada kita. Di tengah-tengah bangsa yang kita cinta ini, bangsa Indonesia, situasi yang kita lihat di hari-hari ini, kalau kita tidak punya Tuhan, kita bisa terpengaruh dengan keadaan dunia, keadaan yang membuat kita tergoda ke sana. Tetapi kita bersyukur Tuhan sudah memberi firman buat kita. Tuhan sudah tebus kita dengan darah Yesus. Sehingga anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan selalu menyertai dalam hidup kita di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan. Jadi saya katakan, kita perlu Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan. Sehingga Nabi Amos tampil dengan tegas. Dia menyampaikan kepada bangsa Israel yang sudah jauh kepada Tuhan. Dia menyampaikan kepada umat pilihan Allah ini
supaya mereka mencari Tuhan. Tadi saya katakan satu anugerah bagi kita, satu kemurahan buat kita. Kalau kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Nah, ketika Amos menyampaikan carilah Tuhan, saya baca kembali, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah Tuhan maksudnya, maka kamu akan hidup. Hidup di tengah-tengah dunia yang memang tidak ada pengharapan. Bangsa Israel berada di tengah-tengah ketidakadilan. Bangsa Israel berada di tengah-tengah tidak menentu pada waktu ini. Tetapi dia memberikan suatu pengharapan yang hidup, pengharapan yang abadi, pengharapan yang tidak mengecewakan, hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Cari Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan, kita mencari Dia. Pemazmur berkata di dalam kitab Mazmur, saudara, Mazmur 105 ayatnya yang keempat. Di sana dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Pemazmur berkata, carilah Tuhan dan kekuatannya. Tentu kekuatan Tuhan kita sudah tahu. Kita harus percaya Dia Maha Besar. Kita percaya Dia berkuasa. Kita percaya Dia mampu melakukan segala perkara. Sehingga kalau kita tahu Dia adalah besar, berkuasa, kuat, maka kita akan merasa siapa saya, siapa saudara. Kita menaruh hidup kita dalam keadaan lemah, dalam keadaan keterbatasan. Kita harus akui. Tetapi ketika kita mengakui kita lemah, kita terbatas, letakkanlah dirimu kepada Tuhan yang besar. Datang kepada Tuhan. Salah satu mencari Tuhan, kita harus tahu Dia adalah Tuhan yang besar. Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Jadi, pemikiran kita yang terbatas, tetapi Tuhan memberikan akal. Kita harus yakin, kita harus percaya, Dia adalah Tuhan. Itu salah satu iman. Percaya Dia besar, percaya Dia berkuasa, percaya Dia sanggup melaksanakan segala perkara. Mencari Tuhan dalam kekuatannya. Sebab itu Amos mengarahkan untuk diarahkan kepada Tuhan Yehova itu. Tuhan yang Maha Kuasa itu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ingat Abraham dalam kitab Ibrani, dia berkata begini, lalu aku berpikir, Tuhan pencipta langit dan Abraham siapa yang tidak kenal? Dia adalah orang beriman. Terkadang kita suka mendengar, selalu berkata, jangan andalkan pikiran kita. Jangan andalkan kekuatan kita. Tetapi, saudara, itu benar. Artinya, jangan andalkan pikiran kita, kekuatan kita, sehingga kita tidak mengakui kebesaran Tuhan. Kita menganggap kita lebih besar. Tetapi kalau Abraham, orang beriman itu, dia berkata, lalu aku berpikir. Artinya Abraham meletakkan pikirannya yang terbatas itu kepada firman Allah, sehingga dia percaya Tuhan berkuasa. Mencari Tuhan dalam kekuatannya, artinya kita harus berpikir tentang. Paulus juga berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang ada di atas. Artinya, pola pikir kita adalah pola pikir tentang Tuhan. Pola pikir kita di dalam kita beriman kepada Tuhan, beriman yang sejati, yaitu kita harus percaya Tuhan yang besar itu berkuasa, sanggup melakukan segala perkara, apapun yang terjadi.
tekanan apapun, jangan curigai itu Tuhan. Kita mungkin sakit hari ini, kita mungkin bangkrut hari ini, kita mungkin diperhadapkan dengan tantangan peperangan. Apakah kita mau berkata, Tuhan, saya kan sudah melayani, saya anak Tuhan, saya hamba Tuhan, kenapa engkau tidak jawab doa saya? Iman bukan seperti itu, saudara. Sebab itu, Paulus berkata, mengucap syukur dalam segala hal. Artinya, susah dan senang, serahkan kepada Tuhan. Sekian mungkin waktu engkau hari ini terbaring dengan sakit. Sekian lama engkau berdoa, tetapi tidak sembuh-sembuh. Apakah Tuhan tidak dengar doamu? Tidak sembuh-sembuh. Tapi sekali seperti itu, engkau harus tetap percaya seperti Abraham. Aku percaya Tuhan pencipta langit dan bumi. Keterbatasanku yang sakit ini, keterbatasanku yang ketidakmampuan saya, aku tidak akan mundur, aku tidak akan lemah, tapi aku tetap percaya. Seperti Paulus berkata, di dalam diriku ada duri yang berguna, supaya duri itu dicabut. Tuhan cuma sampaikan, cukuplah kasih karunia kepada. Dia hidup dalam penderitaan. Ada banyak orang berkata, kalau dia ada di dalam Tuhan, ketika dia diberkati secara jasmani, ketika dia sehat dan kuat, itu pun juga bagian dari Tuhan. Pasti Tuhan lakukan. Tapi jadi tanda tanya, ketika kita berkata Tuhan yang besar, masihkah kita berkata Tuhan yang kuat? Ketika kita bangkrut, pintu-pintu tertutup semua, masihkah kita berkata Tuhan besar berkuasa? Tapi ingat, dari pergumulan sakit, dari pergumulan pekerjaanmu, pintu-pintu tertutup. Saya yakin di ujung sana, di pintu sana, ada pintu yang terbuka buat kita yang disediakan oleh Allah. Hari ini engkau mungkin tertutup jalan, tapi engkau harus tahu, Dia berkuasa. Sehingga dia berkata, cari wajah. Kekuatan dan wajah. Bagaimana kemuliaan Tuhan, wajah Tuhan menyinari dalam kehidupan kita. Sehingga warna kekristenan adalah warna Kristus. Warna orang percaya adalah warna Kristus. Warna PBB adalah warna Kristus. Sehingga warna kemuliaan ini, wajah Kristus itu, kemuliaan itu menyinari dunia yang gelap itu. Lewat apa? Lewat gereja Tuhan. Lewat saudara dan saya. Lewat PBB. Sehingga dunia berkata, PBB adalah alatnya Tuhan. Untuk menjadi berkat. Karakter Kristus kita tampilkan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga wajahnya boleh orang kenal, boleh orang tahu dalam kehidupan kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mencari Tuhan. Yesaya juga pernah berkata, cari Tuhan selama ia masih berkenan ditemui. Baik, rupanya ada satu saat kita tidak bisa ketemu, kita tidak bisa mendapatkan sesuatu lagi dari Tuhan. Sebab itu dengan tegas Amos menyampaikan kepada bangsa Israel yang mengalami satu krisis rohani, krisis iman, krisis keyakinan. Dia berkata, cari Tuhan. Sehingga dia mengingatkan begini di ayatnya yang kelima. Amos 5 ayat yang kelima. Janganlah kamu mencari Betel. Janganlah pergi ke Gilgal. Dan janganlah menyeberang ke Betseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Tempat-tempat ini kalau kita lihat di Alkitab, saudara, adalah tempat-tempat yang sakral. Tempat-tempat di mana ada satu peristiwa pengalaman bangsa Israel dengan Tuhan. Ada pengalaman yang indah di tempat-tempat ini. Salah satunya Betel, di mana ada tangga, ada kemuliaan Allah, malaikat tunai, sorga bumi. Di situ ada kemuliaan Allah.
Dan tempat-tempat ini adalah bersejarah buat bangsa Israel. Tempat-tempat ini membuat mereka sangat-sangat menyenangkan buat mereka. Dan tempat-tempat ini sudah disalahpahami bangsa Israel, sudah dianggap itu satu berhala, dan seolah-olah tempat itu adalah tempat cuma di situ yang ada Tuhan. Sehingga kesukaan mereka bukan kesukaan dengan Tuhan, tapi menikmati bagaimana tempo dulu, menikmati waktu dulu, sehingga bukan hadirat yang dinikmati, tapi suasana tempo dulu. Saya ingat kalau khusus gereja saya, gereja GPDI, mereka itu kalau sudah nyanyi begini, saudara, api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Mereka bersorak, memuji. Tapi saya perhatikan, banyak umat Pantekosta nyanyi ini, ingat tempo. Ada hadirat Tuhan. Seolah tempo dulu itu yang membuat mereka menangis. Tapi bukan saya mau bilang tidak boleh lagi nyanyikan lagu itu. Tapi jangan salah sampai kita seolah lagu-lagu itu cuma lagu itu yang ada Tuhan. Jadi mereka nyanyi itu ingat tempo dulu, bukan ingat Tuhan. Kalau gereja Gemi, saudara-saudara, mereka nyanyi di Jakarta. Kalau mereka sudah nyanyi bersinar, bersinar. Tetapi saudara ingat tempo dulu juga. Mereka tidak sadar, kita tidak sadar, nyanyian itu, tempo dulu itu, sampai sekarang membawa kita untuk tetap di hadirat Tuhan, cari Tuhan. Tuhan bilang jangan ke Betel, jangan ke Gilgal, jangan ke tempat-tempat bersejarah, menyenang, tapi pandang ke depan. Hidup di dalam Tuhan, mencari Tuhan, terus-menerus di dalam Tuhan. Dan ketika kita mencari Tuhan, supaya kita ada kehidupan, maka kita akan memberi hidup untuk Tuhan. Jadi kalau kita sudah cari Tuhan, beri hidup kita kepada Tuhan. Ada banyak orang cari Tuhan, saudara, tidak siap hidup. Rasul Paulus pernah berkata begini, mati adalah untung, hidup tentu untuk Tuhan, melayani. Oke, mati untukku, hidup untuk Kristus. Tapi dia memilih hidup untuk Kristus, tapi dia harus memberi hidup untuk pikul salib. Dia harus memberi hidup, siap menerima tantangan, siap menerima peperangan, siap menerima resiko-resiko yang berat. Karena di dunia ini kita harus hidup, dan kehidupan yang ada di tengah-tengah dunia yang ada tantangan. Mari tetap kita cari Tuhan. Jangan kita mau hidup di dalam Tuhan, tapi tidak siap hidup. Puji Tuhan, haleluya. Hidup menerima tantangan, mampu menghadapi. Jangan cuma enak-enak saja. Sehingga orang Kristen itu, oh enak. Kenapa? Kalau berdoa dijawab. Enak, ada mujizat. Nah, kalau cuma Kristen, cuma kepingin mujizat terus, saya bukan anti mujizat. Saya pun bernafas hari ini karena mujizat. Tapi kalau cuma cari kesembuhan, cari berkat, baru dia bersorak-sorak. Tapi waktu kita terima tantangan, susah senang, cari Tuhan. Haleluya. Karena itu adalah satu kehidupan. Sehingga olah pikir kita di dalam Tuhan. Kita selalu melihat Tuhan yang besar itu, Tuhan yang berkuasa itu, memberi hidup, dan aku memberi hidup. Bukan cari hidup, memberi hidup. Dan pasti Tuhan ya memberikan kekuatan, kemampuan. Tidak mungkin Tuhan tidak akan memberikan kemampuan. Jadi kesimpulan kepada kita, ketika kita cari Tuhan, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita dipelihara. Kita hanya berkata, Tuhan,
kalau aku ada semua kata kemurahan. Dan kita akan berkata, Tuhan, kalau aku ada, aku memberi hidup Tuhan, susah dan senang. Dan kalau aku cari Tuhan, tantangan peperangan pun, aku tetap di dalam Tuhan. Aku tetap setia dan mencintai. Jadi cari kekuatan, cari wajahnya, dan terus menerus menampilkan Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Dan manapun kita pergi dan perang. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mantap. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada host. Puji Tuhan. Haleluya. Langsung doa. Yang berdoa saya. Ya. Langsung doa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Biar wadah ini Tuhan, PBB, boleh menjadi berkat di tengah-tengah bangsa kami. Dan seberapa banyak kami mengikuti program ini, kami percaya kami sudah diberkati oleh Amin. Tuhan. Di tengah-tengah kami menghadapi tantangan yang begitu berat. Menghadapi peperangan, menghadapi ujian. Bahkan dalam pribadi, lepas pribadi. Mungkin kami sakit, kami lemah. Tetapi kami tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Kami tetap percaya Engkau sanggup melakukan segala perkara. Yang ada di dalam pikiran kami, yang ada di dalam hati kami. Kami ini adalah hamba yang hanya melakukan firman Allah, yang hanya mau tetap setia. Dan Engkau sudah berjanji buat kami. Bagi hamba yang setia, Engkau menyatakan berbahagia. Dan kami hamba-Mu yang Engkau percaya, ada satu pintu kemuliaan yang besar, pintu keberhasilan, Amin. pintu keberkatan, pintu kemuliaan. Ternyata Engkau masih tetap siapkan di dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang terkecuali, semua yang mengikuti program pada malam ini diberkati oleh Tuhan. Sebab itu pengurus yang ada, Engkau berikan kemampuan, hikmat dari Tuhan. Kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur, sekali Tuhan tetap di dalam. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Kita sudah dengar firman Tuhan, sebagaimana yang kita sudah ikuti bersama, kita harus cari Tuhan. Ya, karena ada akibatnya. Ketika kita tidak mencari Tuhan, maka malapetaka akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tapi kalau kita seperti kitab Yesaya tadi katakan, carilah Tuhan selama masih berkenan. Jadi selama masih ada kesempatan, kita akan tetap mencari Tuhan dimanapun kita berada, apalagi kita sebagai seorang pelayan. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati hamba Tuhan, Bapak Pendeta Daniel Telni Onibala, Sarjana Teologi yang sudah melayani kita pada hari ini. Dan kita akan ikuti doa persembahan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jerry Rawis. Dan setelah doa persembahan, kita akan memberikan persembahan di mana rekening bendahara umum yang akan ditayangkan. Kita akan berikan persembahan, tapi kita akan doa dulu. Kita nyanyi satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Setelah itu nanti Bapak Pendeta Jerry Rawis akan berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, Maria,
Kau beri tak habis-habisnya kasih dan semat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Pendeta Jerry Rawis berdoa buat persembahan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat hari yang Tuhan jadikan dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini kami merasakan betapa baiknya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan kami merasakan berkat-berkat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan kami. Tuhan tolong biarlah kami selalu mencari wajah Tuhan. Seperti malam hari ini Tuhan Yesus, kami berkumpul mencari wajah Tuhan lewat ibadah pakatuan, bercahaya bersatu Tuhan. Engkau tolong setiap kami yang telah mendengarkan firman Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan korban persembahan. Engkau tilik dari tempat yang maha tinggi. Engkau berkati setiap kami Bapa. Setiap kami yang ada malam hari ini Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan kami akan memberi dengan hati penuh sukacita. Dan Tuhan tolong setiap apapun yang kami kerjakan. Baik pelayanan kami, usaha pekerjaan kami, Tuhan tolong. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Inilah doa persembahan kami malam hari ini Tuhan Yesus. Kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih atas doa yang disampaikan oleh kita akan memberikan persembahan kita dan rekening dari bendahara umum akan ditayangkan. Kita ikutin lagu yang saya putarkan ini dari hati yang satu. Temukan kasih-Mu. Amin. Kita akan mencari wajah Tuhan. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Amin. Oh, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Amin, amin. Ku panggil namamu. Mari kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan sudah di nomor rekening dari bendahara umum. Bapak, maaf, Ibu Grace Ani Wenas. Sungguh indah Kau Tuhan, betapa indah Engkau Tuhan, amin. Penuh kasih dan sayang, amin. Tempat penghiburan bagi setiap hati. Indah Kau Tuhan, kasih dan sayang, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Amin, amin. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persembahan-persembahan saudara. Persembahan ini kita akan berikan untuk pelayanan dalam komunitas Pakatuan Bercahaya Bersatu. Puji Tuhan.
komunitas ini lebih bergerak dalam pelayanan, lebih memprioritaskan pelayanan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Benar, sungguh indah Tuhan. Selesai ini, Pendeta David Cornelius akan memberikan atau menyampaikan doa syafaat. Sebelum kita masuk dalam penyapaan atau pengurus akan memberikan sapaan, tapi sebelum kita atau kami pengurus menyapa saudara-saudara yang ikut bersama-sama dalam pelayanan ibadah Zoom pada malam hari ini, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan disampaikan oleh Pendeta David Cornelius. Mari kita akan ikuti doa syafaat oleh Pendeta David Cornelius. Dipersilakan. Silakan Pendeta David Cornelius untuk menyampaikan doa syafaatnya. Mungkin Pak David belum masuk di Zoom. Mungkin baik. Saya langsung ambil alih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena malam hari ini PBB, Pakatuan Bercahaya Bersatu, dapat kembali mengudara melalui ibadah Zoom. Tuhan, kami yakin, kami percaya bahwa kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan ini akan berarti bagi kami. Kami akan tetap mencari Tuhan dimanapun kami pergi dan berada. Doa syafaat kami khususnya, kami berdoa buat bangsa negara kami, Republik Indonesia. Mulai pimpinan tertinggi, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Engkau tolong supaya dia bisa dapat menyelesaikan pekerjaannya, tugasnya, tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin negara kami ini. Engkau berikan hikmat marifat dari Tuhan. Banyak tantangan, banyak cobaan yang dihadapi. Tapi engkaulah yang sudah memilih dia, engkau berikan dia kemampuan untuk menjalankan tugasnya. Wakil Presiden, para kabinet, pemerintah daerah, kepolisian, TNI, semuanya biarlah mereka boleh bekerja sama supaya negara kami aman dan makmur. Dan biarlah Tuhan tolong jauhkan dari malapetaka, musibah-musibah buat bangsa negara kami. Biar Tuhan akan campur tangan. Tahun depan di mana akan ada pemilihan presiden, bahkan wakil presiden dan para legislatif, semua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau tolong, engkau memberkati. Berdoa buat gereja-gereja, setiap organisasi yang ada di muka bumi ini, dan khususnya di Indonesia ini, kami serahkan dalam tangan. Memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan berkati akan khususnya buat PBB, mulai dari pengurus pusat, ketum kami Ibu Janet Ganda Tresna, dan seluruh jajarannya Tuhan. Engkau memberkati dalam program kerja kami ke depan. Kami akan tetap mengadakan ibadah secara terbuka, bahkan Zoom. Engkau tolong supaya PBB tetap akan bercahaya dan bersatu. Terima kasih Tuhan, kami yakin, kami percaya bahwa Engkau memberkati seluruh pelayan-pelayan sudah mengambil bagian pada malam hari ini. Memberkati semua, khususnya hamba Tuhan, Pendeta Telni Daniel Onibala yang sudah melayani kami, Pendeta David Cornelius walaupun tidak hadir, engkau memberkati Bapak Pendeta Jerry Rawis, memberkati Happy Onibala, memberkati Tuhan semua kami, pelayan-pelayan yang sudah memberikan waktu, Pendeta hambamu Teleu Tuhan, Prangkit Teleu yang sudah melayani kami, engkau memberkati. Terima kasih Tuhan dan semua kami yang sudah hadir. Inilah menjadi doa kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara, kita akan masuk. Haleluya. Sebelum kita tutup dalam doa yang akan ditutup oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Daniel Telni Onibala, tentu kita akan berikan kesempatan kepada pengurus untuk menyapa saudara-saudara kita yang
hadir pada hari ini. Dipersilakan, mungkin Ibu Ketum, silakan. Ibu Ketum, Ketua Harian Bapak Febri Mewengkang, silakan. Malam, selamat malam, hamba-hamba Tuhan, Pak Pendeta, tadi siapa ya, Onimbala ya? Onibala. Bapak hamba-hamba Tuhan, pokoknya pendeta-pendeta dahsyat GPDI. Amin. Selamat malam. Malam. Kiranya firman Tuhan tadi membawakan berkat bagi kita semua, dan tentunya kita selalu harus mencari Tuhan, karena tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Tuhan Yesus menolong kita semua. Tolong tolong kami PBB didoakan selalu di dalam list-list doanya Bapak hamba Tuhan GPD. Putus. Kabar terputus. Ya, Ibu Ketum masih menyampaikan sambutannya atau ya, saya cuma berterima kasih sekali lagi, terima kasih dan terima kasih untuk semua. Terutama untuk MC kita yang luar biasa, Pak Yopi Sembung ini. Siap Ketum, siap Bunda, siap Ketum. Dari Kota Batu, Beji. Oh ya, saya sudah tahu kalau dari Kota Batu. Siap Ibu Ketum, memberkati. Oke. Pak Ketua Harian, silakan Pak Ketua Harian, Ibu Ketua. Ibu Ketua Harian, Ketua Pelaksana, mungkin pengurus yang ada. Silakan. Sebelum kita tutup dalam doa. Ya, belum ada 1 jam. Masih ada 5 menit lagi. Bapak Febri Mewengkang, silakan. Mana Pak Febri? Di sini ada Pak Ferry Rumengan, saya lihat ya. Oh, Pak Ferry Rumengan. Terima kasih. Puji Tuhan. Selamat malam, Bunda. Malam baik. Oh ya. Malam baik. Terima kasih hamba Tuhan yang sudah hadir, yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, ya. Ya. Pak Ferry Rumengan ya, puji Tuhan. Haleluya. Iya. Malam Pak Pengawas. Malam baik. Nanti setelah doa penutup ada lagu. Jadi setelah doa berkat, saya langsung dengan lagu penutup ya. Makasih. Siap. Terima kasih Pak Franky Teleu, Pendeta Jerry Rawis. Haleluya. Terus semua ya, semua yang sudah. Terima kasih Pak Pengawas. Siap. Ya, Ibu Pena. Silakan Ibu Pena. Saya Ibu Grace. Saya lagi nyetir. Terima kasih untuk. Iya. Brother Pastor Stephen Pagrego. Terima kasih. Malam masih di tengah jalan ini. Oh, luar biasa. Masih tengah jalan. Hati-hati Bu, hati-hati Bu Grace. Hati-hati jalan. Pendeta Yosua Palendeng. Pak Yosua akan lagi dirawat. Luar biasa. Pak Sekali Yosua lagi. dirawat di rumah sakit. Stephen Pagrego. Oh, luar biasa. Pak Siap. Pak MC, tolong doakan suami dari Ibu Waketum, Bu Vera Sanger, suaminya mau dioperasi, ada di chat room ya, jadi bisa dibaca di chat room. Mohon didoakan karena nanti ada proses operasi nanti di rumah sakit Kando di Manado. Terima kasih. Baik. Ya. Jadi mohon doanya Pak pembicara, Bapak Pendeta Telio Dibala, suami daripada Ibu Vera, ya, Ibu Vera, ya, tolong didoakan. Bapak Yeldi Tonte namanya. Oh ya, Bapak. Bantu doa Yeldi. saya lagi ada di rumah sakit, lagi dirawat. Terima kasih. Pendeta Landeng itu lagi dirawat. Apa? Ibu Bendum? Pendeta Landeng lagi dirawat di rumah sakit. Oh, ya.
Tadi Jadi saya Pak Landeng, nanti Bapak Pendeta Telni tolong doakan Bapak Pak Landeng yang rumah sakit, baru Bapak Tonte, ya. Nah, kita doakan. Baik Pak Sekum, apa nyanyi dulu lagu atau langsung doa? Langsung doa. Setelah doa baru saya kasih lagu penutup. Terima kasih. Baik. Mari dipersilakan Bapak Pendeta Telni Daniel Onibala untuk memanjatkan doa. Tuhan, kita akan berdoa. Kita tetap percaya biar wadah ini, PBB ini menjadi berkat dimanapun berada. Dan terima kasih juga kita semua sudah hadir dan menikmati hadirat Tuhan lewat media ini. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, saat ini Tuhan, kami percaya Kau berkuasa, Kau sanggup menolong kami dan memberkati kami. Kami sudah memuji Tuhan, muliakan Tuhan, biar semua ini untuk hormat kemuliaan nama daripada Engkau. Kami tetap berdoa buat wadah PBB ini, biar mereka semua ada persatuan-kesatuan untuk memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama daripada Engkau. Kami percaya semua kami yang hadir di media ini dengan berbagai macam pergumulan, dan kami tetap berdoa kepadamu, dan Engkau adalah sumber jawaban kami dalam segala permohonan kami. Kuatkan kami, mampukan kami, teguhkan kami, dan Engkau terus menghentar kami kepada jalan yang Engkau kehendaki, dan biar kami tetap mencari Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat rekan-rekan yang mengalami pergumulan sakit penyakit, suami dari Bu Vera, Tuhan tolong, dimanapun dia pergi dan berada, Tuhan nyatakan kuat kuasa daripada Engkau sendiri. Biar Bapak kekasih ini mengalami kesembuhan yang daripada Engkau. Di dalam nama Yesus, biar mengalami kekuatan kesembuhan yang dari Tuhan. Bahkan ada Bapak kekasih yang masih dalam perawatan, Tuhan tolong, Kau jamah, Kau nyatakan kasih kuasa-Mu. Para dokter yang menangani, Kau memberikan hikmat, sehingga Bapak kekasih yang masih dalam perawatan, Tuhan tolong, Tuhan sembuh. Dan juga ada beberapa yang sakit, kami tidak bisa sebut satu persatu, tapi kuasa yang sama berlaku kepada rekan-rekan kami yang mengalami pergumulan, khususnya dalam sakit penyakit. Tuhan sembuhkan. Orang lain Kau tolong. Orang lain Engkau sembuhkan. Dan kuasa ini belum pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami pergumulan, apapun. Mereka ada di dalam persimpangan jalan. Tidak bisa mengambil satu keputusan. Tetapi lewat firman Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar, sehingga keputusan mereka adalah keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Buka jalan terus buat anak-anak, buat umat-umat-Mu, sehingga kemuliaan Allah nyata dalam hidup. Terpuji nama-Mu Yesus. Kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita terima berkat. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Persekutuan Anak dan Roh Kudus. Kita kasih sayang daripada Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kalian. Haleluya. Amin. Selamat malam, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua
Terima kasih.